I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursina dengan NIM 20376 GSD 0243 kelas A, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai 4 model pembelajaran, yaitu model pembelajaran discovery learning, model pembelajaran inquiry learning, model pembelajaran problem-based learning, dan model pembelajaran project-based learning. Sini saya akan menjelaskan sintaks dari keempat model pembelajaran tersebut, serta apa perbedaan dari keempat model pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, yuk simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sintaks dari model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning. 1. Stimulation, di mana pada tahap ini siswa dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kebingungan. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru dapat memulai dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua, problem statement, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan data. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara, melakukan uji coba sendiri untuk menjawab pertanyaan, atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Yang keempat, pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Tahap ini berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi, sehingga siswa akan mendapatkan pengetahuan baru dari alternatif jawaban yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Yang kelima, pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan dengan temuan alternatif, kemudian dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Keenam, menarik kesimpulan. Pada tahap ini, tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasian atau pembuktian. Yang kedua, saya akan menjelaskan sintaks dari model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, orientasi masalah. Pada fase orientasi dilaksanakan untuk memuncul keterkaitan siswa terhadap proses pembelajaran, memberikan motivasi, membangkitkan rasa ingin tahu, dan membangun informasi dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, pengumpulan data dan verifikasi. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengumpulan dan menganalisis informasi serta membangun hipotesis berdasarkan permasalahan yang diajukan guru. Yang ketiga, pengumpulan data melalui eksperimen merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan siswa melalui berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara, melakukan uji coba sendiri untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Yang keempat, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, di mana pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan observasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta membangun hipotesis berdasarkan permasalahan yang diajukan guru. Yang kelima, analisis problem inquiry, di mana pada tahap ini merupakan tahap lanjutan dari eksplorasi yang menuntut siswa untuk menemukan hubungan antara konsep dan mendorong siswa untuk berpikir kritis, analitis, untuk membangun kesimpulan. Selanjutnya, sintaks dari model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, orientasi pada masalah. Fase orientasi dilaksanakan untuk memunculkan ketertarikan siswa terhadap proses pembelajaran,
memberikan motivasi, membangkitkan keinginan tahuan, dan membangun informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok di mana masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mendorong siswa dapat berkolaborasi memecahkan suatu masalah dengan bekerja sama antar anggota. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, penyelidikan adalah inti dari model pembelajaran problem-based learning, di mana peserta didik mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri melalui eksperimen mental maupun aktual, sampai mereka betul-betul memahami permasalahan. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana pada tahap ini siswa akan diminta untuk menciptakan dan menyajikan hasil karyanya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana pada tahap ini dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses dan keterampilan penyelidikan serta intelektual yang mereka gunakan. Selama tahap ini, guru meminta untuk mengkonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka lakukan selama proses kegiatan belajar. Selanjutnya, sintaks dari model pembelajaran project-based learning. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Pada tahap ini diberikan sebuah pertanyaan mendasar atau esensial yang nantinya akan menjadi masalah yang harus dipecahkan melalui proyek yang akan dibuat siswa. Yang kedua, mendesain perencanaan produk, di mana siswa bekerja secara kelompok untuk membuat sebuah perencanaan bagaimana proyek mereka dilaksanakan. Pada tahap ini, guru tetap membimbing atau memberikan arahan kepada siswa untuk menjaga agar proyek yang direncanakan rasional dan logis dan bermanfaat bagi pembelajaran mereka. Yang ketiga, menyusun jadwal pembelajaran. Pada tahap ini, kemampuan berpikir siswa akan dilatih untuk kritis dan pandai memperkirakan waktu dan hal-hal apa yang perlu mereka lakukan untuk persiapan pembuatan hingga proyek mereka agar dapat terselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh guru. Yang keempat, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, di mana pada tahap ini guru dan siswa memonitor kemajuan proyek yang siswa buat, apakah sudah berjalan sesuai perencanaan atau belum, hambatan apa yang ditemui, jika ada, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Kelima, menguji hasil. Pada tahap ini dilakukan agar guru dapat memberi umpan balik, penguatan, bantuan, fasilitas, dan sejenisnya. Kemudian, guru juga mengevaluasi bagaimana perolehan hasil belajar siswa, baik dari aspek sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. 6. Evaluasi pengalaman belajar. Pada tahap ini, evaluasi ini guru membantu siswa melakukan refleksi diri dalam tujuan membuat siswa terbiasa untuk selalu mengevaluasi pembelajaran proyek mereka. Selain itu, guru juga memfasilitasi siswa untuk berpikir dan mengingat kembali hal terbaik apa yang mereka buat selama mengerjakan proyek. Lalu, hal-hal apa yang harus diperbaiki siswa sehingga proyek yang akan dibuat selanjutnya oleh mereka akan lebih berjalan lancar dan berhasil. Baik, selanjutnya saya akan membahas perbedaan dari 4 model pembelajaran tersebut, di mana model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran inquiry learning keduanya sama-sama model pembelajaran yang berbasis masalah. Akan tetapi, model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran inquiry learning juga memiliki perbedaan, di mana pada model pembelajaran discovery learning sumber masalahnya berupa stimulus atau permasalahannya itu berupa rekayasa dari guru. Sedangkan model pembelajaran inquiry learning permasalahannya itu nyata dan direkayasa. Selanjutnya, pada model pembelajaran problem-based learning dan model pembelajaran project-based learning memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pada siswa
Akan tetapi, modul pembelajaran problem based learning dan modul pembelajaran project based learning juga memiliki perbedaan. Mana yang pertama, pada modul pembelajaran problem based learning menempatkan penyelesaian masalah sebagai fokus utama dalam pembelajaran. Sedangkan pada modul pembelajaran project based learning lebih berfokus pada proyek nyata yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah yang lebih luas. Yang kedua itu pada modul pembelajaran problem based learning lebih terstruktur dalam pembelajaran sehingga siswa diberikan panduan kerangka kerja yang jelas sehingga membantu siswa dalam memecahkan sebuah masalah. Sedangkan pada modul pembelajaran project based learning pembelajarannya itu lebih fleksibel, yaitu siswa diberikan kebebasan dalam menyelesaikan proyeknya. Yang ketiga, dalam modul pembelajaran problem based learning, guru itu berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengelola proses pemecahan masalah. Sedangkan pada model pembelajaran project based learning itu guru berperan sebagai fasilitator juga, akan tetapi guru lebih aktif dalam membimbing dan mendukung siswa dalam mengembangkan proyek. Yang keempat, perbedaan dari model pembelajaran problem based learning dan model pembelajaran project based learning adalah di durasi waktu. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai 4 model pembelajaran dan perbedaan dari model pembelajaran tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.